Selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini saya akan membahas salah satu aspek terpenting dalam proyek manajemen, yaitu proses membangun proyek tim. Kita akan membahas di fase mana proses ini paling krusial, serta potensi kendala yang dihadapi oleh proyek manajer tersebut. Proyek tim bukan hanya kumpulan orang yang dipilih untuk bekerja dalam sebuah proyek, tetapi merupakan satu kesatuan yang harus mampu berkolaborasi, saling mendukung, dan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan serta tantangan demi mencapai tujuan proyek. Kita semua setuju, bahkan dengan teknologi dan alat bantu yang canggih, tanpa tim yang solid, proyek akan sulit mencapai target, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Proses membangun proyek tim muncul pada beberapa tahap, mulai dari inisiasi, planning, hingga executing. Namun berdasarkan pengalaman dan praktik terbaik manajemen proyek, fase yang paling penting adalah fase executing, tepatnya pada proses develop proyek tim dan manage tim. Pada fase executing, interaksi nyata antara anggota tim dan proyek manajer sudah mulai berjalan intens. Disinilah segala sifat manusiawi muncul, perbedaan karakter, cara kerja, budaya, hingga dinamika kelompok mulai terasa. Disinilah juga diperlukan peran project manager yang sangat aktif dalam membina, memotivasi, mengatur komunikasi, dan mengelola konflik yang ada di dalam tim. Pada fase ini, tim memang mulai dibentuk dan disusun, namun sejatinya mereka baru akan benar-benar teruji saat berjalannya proyek. Segala potensi masalah dan kelebihan hanya benar-benar terlihat di dalam eksekusi. Pada tahap ini, project manager fokus pada meningkatkan keterampilan dan kompetensi anggota tim, membina semangat tim, dan rasa saling percaya, mengoptimalkan komunikasi, dan memfasilitasi pelatihan, workshop, dan team building. Dengan kata lain, fokusnya adalah memastikan semua anggota tim berada di jalur yang sama, saling memahami ekspektasi, dan siap menghadapi tantangan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi seorang project manager dalam proses ini. Perbedaan latar belakang, anggota tim biasanya berasal dari bagian dan keahlian berbeda. Ini bisa jadi kekuatan sekaligus juga menimbulkan gesekan karena perbedaan pola pikir. Komunikasi yang tidak efektif, komunikasi buruk bisa memicu segala salah pengertian yang berakibat fatal pada kualitas waktu dan proyek. Motivasi menurun, jika tidak ada penghargaan atau visi yang jelas, anggota tim bisa kehilangan semangat sehingga produktivitas menurun. Konflik ego dan kepentingan, ketidakjelasan tugas, dan adaptasi terhadap perubahan. Supaya proyek tetap berjalan efektif, proyek manajer harus mengantisipasi kendala berikut. 1. Mengembangkan komunikasi terbuka, adakan briefing rutin dan pastikan setiap anggota tim memiliki ruang untuk menyampaikan ide maupun kendala yang dihadapi. Membuat aturan kerja yang jelas, standar operating procedure atau SOP, target, hingga timeline harus dipahami bersama. Memberikan penghargaan dan umpan balik. Anggota tim yang bekerja baik harus diapresiasi, yang kurang optimal dibantu dengan arahan yang positif. Fasilitasi pelatihan dan pengembangan, baik dari sisi teknis maupun soft skills, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen konflik. Lakukan evaluasi secara rutin. Dengan demikian, masalah bisa dideteksi dan diatasi sedini mungkin. Menjadi project manager tidak hanya soal membuat timeline atau mengatur alur kegiatan, melainkan bagaimana membentuk sebuah tim yang mampu bekerja secara efektif dan harmonis, dengan memahami yang paling penting adalah pembangunan project team, serta mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang ada, maka peluang proyek tersebut sukses akan semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih.